satu yel-yel. Hampir bisa dibilang yel-yel karena kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, kalian bilang selamat pagi, ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, luar biasa. Oke? Oke? Kita tes lah. Selamat pagi. Pagi. Ayo masih belum semangat, sekali lagi. Paginya 3 kali. Sama kayak gayanya boleh. Ya boleh. Kita ulang. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelumnya ibu mohon maaf karena ibu harus pakai mikrofon karena ibu sedang sakit tenggorokan dan kebetulan batuk, jadi suara ibu agak hilang. Gak apa-apa kan ya? Untuk hari ini, absen ibu mana? Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ibu Kalvi, Bahagianor, Normal semua kenapa? Jafar, siapa lagi? Rahmi, Tulis, Aulia, siapa lagi? Itu oke. Ini keterangannya yang sakit berarti masih sulis sakit apa? Jantung, mohon maaf untuk mendoakan orang. Sakit apa? Sakit hati pula. Kakinya sakit, kenapa? Jatuh. Kamu boleh. Aja. Berarti di sini yang paling cantik adalah sana. Karena sana sendiri di sini. Oke. Hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu pramuka semua, nggak ada alasan basah lah, hujan lah, apalah, itulah, inilah. Jangan pernah diikuti, karena hari Kamis. Oke, sudah siap belajar kimia? Siapa yang siap lagi? Siapnya masih sebelah sini belum siap. Sudah siap belajar kimia? Ya, itu jawaban yang mantap sekali. Hari ini kita masih nyambung materi yang pertemuan sebelumnya. Apa materi sebelumnya? Elektrolisis. Oke, elektrolisis. Masih ingat elektrolisis itu apa? Penyembuhan emas. Elektrolisisnya kah itu atau penerapannya? Ya, penyembuhan emas itu adalah penerapan elektrolisis. Kalau elektrolisis masih ingat? Masih? Apa? Sumber energi apa, Jun? Sumber energi dari apa ke apa? Sumber energi yang terurai, betul. Dari apa ke apa? Dari listrik ke bahan kimia, ke reaksi kimia. Ya, betul. Masih ingat, alhamdulillah. Kita kemarin sudah belajar tentang penyembuhan emas, ya kan? Ada kalian lihat emasnya apa itu? Ada larutan emas. Alat bahannya masih ingat tak? Alat bahan yang ada di video. Ingat. Apa? Adaptor, aquades, termometer. Kalau di dalam larutan yang di depan yang untuk menyelupkan apa? Iya, air emas, betul. Terima kasih. Masih ingat, luar biasa. Oke, itu adalah air emas. Mana lagi nggak bisa nampilkan videonya? Iya, itu adalah larutan emas. Larutan emas itu artinya adalah larutan yang mengandung emas. Ya, betul. Larutan yang mengandung emas.
Jadi di dalam peralatan tersebut ada campuran beberapa bahan yang salah satunya adalah emas. Nah, emasnya itu bisakah kita tahu berapa gramnya? Nggak bisa. Bisa. Karena kan sebelum dibikin kita harus nimbang dulu berapa. Kira-kiranya berapa gram ya? Segram. Buset, banyak kali. Segram. Seon belajar. Itu biasanya emasnya dalam bentuk emas murni lah, bukan dari cincin yang kalau cincin itu udah ada campuran kayaknya, gue kurang tahu juga. Biasanya seperti itu, emas digunakannya adalah emas murni, emas hasil penambang. Oke. Kemudian juga kita kemarin ada lihat yang namanya adaptor. Adaptor itu sebagai apa di situ? Sumber listrik. Betul lagi Pak Ujun, ya Allah. Terima kasih Ujun, Ujun sangat menyimak. Kemudian adaptor digunakan sebagai sumber listrik. Nah, kira-kira kita tahu nggak berapa volt yang digunakan untuk sumber listrik mengalir di proses elektrolisis penyebuhan? Ada yang tahu kemarin? 220 volt. Nanti kita cek lagi lah apakah betul ya Ujun. Terus kemarin masih ingat nggak? Kemarin masih ingat nggak berapa lama waktu yang digunakan untuk menyepuh? 15 sampai 20. Ya lah. 15 detik. 15 detik. Tapi bukan sampai 20. 10 sampai 15 detik. Nah, jadi itu adalah waktu yang digunakan untuk menyepuh emas. Mohon maaf Ibu sambil minum. Nah, itu tadi semua adalah gambaran untuk hal yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini setelah kita belajar elektrolisis, bagaimana kita menyembuhkan emas, bagaimana tentang alat bahan yang kita gunakan untuk penyembuhan emas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu kemarin sudah Ibu sampaikan tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang hitung-hitungan. Apa? Apa ya? Hukum Faraday. Hukum Faraday. Hukum Faraday. Boleh diketawain punya itu. Oke, jadi hukum Faraday ini ada dua jenis. Ada yang sudah baca modul. Oke, hukum Faraday ini ada dua jenis. Yang pertama ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Oke, jadi kita akan bahas ini hukum Faraday 1 dan juga hukum Faraday 2. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini kemarin kita sudah tujuan pembelajaran kita itu yang 3, yang menjelaskan prinsip kerja pada sel elektrolisis, kemudian menentukan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda dalam larut atau lelehan. Kemudian yang ketiga, menganalisis penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengaplikasikan hukum Faraday untuk menghitung massa logam yang dihasilkan dalam suatu proses elektrolisis. Ini maksudnya berapa sih logam emas yang nempel cincin yang kita sapu dulu? Itu berapa gram bisa kita hitung? Berapa gram ya? Kemudian juga menerapkan hukum Faraday untuk menghitung massa logam jika terdapat dua elektrolisis dengan arus yang sama. Jadi ada dua elektrolisis dengan satu arus. Ya mungkin kalau logikanya itu ada dua orang yang menyepuh dengan satu adaptor seperti itu. Nah, masih sama, ini sebagai wujud rasa syukur kita terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas adanya keteraturan dalam proses penyembuhan. Kan proses penyembuhan itu kan terjadi secara teratur, yang bagaimana emas itu menempel di cincin, itu kan teratur. Kemudian dengan penuh rasa ingin tahu, jadi kalian nanti diharapkan
belum merasa ingin tahu, oh itu kayak gitu kah proses penyembuhan emas, oh kan gitu kah belum meradai seperti itu. Kemudian ini bisa disiplin selama proses pembelajaran, disiplin, jangan seperti pertemuan sebelumnya, ada yang menyeleneh, ada yang bobo, ada yang tidur, ada yang pakai baju olahraga, itu tidak disiplin namanya itu. Kemudian percaya diri. Nah, ini percaya diri itu penting karena dalam pembelajaran ini nanti kalian pasti akan presentasi, itu harus banget tuh percaya diri. Kalau nggak percaya diri ya gimana ya? Kurang maksimal betul. Kemudian pantang menyerah serta memiliki sikap responsif, proaktif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ya. Kemudian juga nanti kalian diharapkan untuk jujur dalam mengerjakan LKPD. Oke, kita lanjut. Ini gambar yang sebelumnya. Kemudian ini proses penyembuhan. Ini masih video sebelumnya. Oke. Yang akan kita masuk ke, oh ya, ibu lupa, masih ingat kelompoknya kan? Silakan kumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu. Timur, PI sama Iwan beda aja. PI Taufik sama Arya apa? Arya dengan Aujun Pak, bagi Pak Aujun ya. Nah, sini, kamu di sini. Iwan di situ aja. Iwan gabung di situ. Ini berarti ada 4, ada 3 lah. Oh ini karena banyak yang libur. Berarti Iwan akhir sini. Berarti di sini, berarti kalian bertiga. Di sini, Fik. Gimana sih kelompoknya? Ini banyak yang libur, makanya mencoba malam. Kalian ayo guys. Oke, ini bagikan LKPD. Iwan nanti suruh presentasi deh. Suruh Iwan yang kerjakan. Masih ingat apa itu LKPD? Apa? Apa LKPD? Pertanyaannya apa LKPD? Boleh soal. Awas kakimu.
Oke, boleh dilihat dulu RKPD-nya. Kita terawang dulu. Masih seperti kemarin, ada tahap identifikasi masalah. Jadi untuk masalah, hari ini kita khusus cari masalah dulu. Cari masalah, oke? Kalian kalau di luar jangan cari masalah. Kita cukup di kelas saja yang cari masalah. Untuk tahap pertama itu identifikasi masalah. Kita amati video berikut ini. Jadi kalian amati dulu video berikut. Diamati, dikerawang sambil ditulis jawabannya di kolom jawaban. Arus listrik dinyalakan, baterai akan bertindak seperti arus listrik dinyalakan, baterai akan bertindak seperti pompa yang akan memompa elektron dari perak atau anoda ke katoda. Anodanya yang mana? Mana? Nih. AG ini apa? AG kok besi? AG ini apa namanya AG? AG ini disebut apa? Sebagai anoda ya betul. AG ini namanya untuk logam apa? Iya betul. AG ini adalah logam perak. Yang dia bertindak sebagai anoda itu adalah logam peraknya. Kemudian yang bertindak sebagai katoda itu adalah sendok. Sendok ini terbuat dari apa? Stainless steel. Betul, stainless. Ini jadi nanti aginya ini akan menempel di sendok. Coba kita dengarkan dulu. Kurang lebih animasinya seperti ini. Nah ini elektron. Jadi elektron akan bergerak dari logam perak menuju kutub positif, dialirkan ke kutub negatif, kemudian ke arah sendok. Dari mana elektron berasal? Elektron berasal dari logam perak atau Ag, sehingga Ag kekurangan satu elektron dan Ag menjadi ion positif, yaitu Ag plus atau ion perak. Selanjutnya ion perak akan tertarik oleh elektron yang ada di katoda. Karena itu ion perak bergerak menuju ke katoda. Sesampai di katoda, ion perak yang positif menerima satu elektron sehingga muatannya menjadi netral, yaitu menjadi logam perak, dan logam perak menempel pada katoda, yaitu pada sendok. Demikian reaksinya terus menerus sampai arus listrik dihentikan. Jadi semakin lama logam peraknya semakin berkurang dan massa sendoknya semakin bertambah. Kita diskusi bersama katanya. Diulang dikit. Arus listrik dinyalakan. Sumber arusnya apa di sini? Baterai. Oke. Baterai akan bertindak seperti pompa yang akan memompa elektron dari perak atau anoda ke katoda. Kurang lebih animasinya seperti ini. Jadi Kalian lihat? Coba kalian lihat. Jadi yang di dalam sini yang bergerak itu adalah elektron. Elektron yang mengalir dari
anoda ke katoda. Anoda ini masih ingat dia kutub positif atau kutub negatif? Positif. Untuk sel elektrolisis anodanya negatif atau positif? Anodanya positif, katodanya yang negatif. Jadi elektronnya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Gitu. Jadi di sini Ag ini melepaskan satu elektron. Satu elektron ini dia alirkan melalui arus listrik. Ini air ini sebagai perantara ion-ion dari si Ag ini bakal menempel ke sendok. Nah kemudian dari anoda ini disalurkan melalui katoda. Di katoda ini, karena katoda ini tadi adalah ion negatif, dan kan kalau misalkan ion positif sama ion negatif bergabung, mereka akan menjadi apa? Apa guys? Ion positif sama ion negatif jika direaksikan, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi Ag, artinya dia akan menjadi netral atau stabil. Sama kayak kalian kan nanti kalau sudah, kan sekarang masih jomblo-jomblo nih. Dan nanti kan kalau sudah menikah punya pasangan kalian bakal stabil kan. Nah seperti itu juga ini ion Ag-nya. Dia akan berubah, dia akan mengalir terikat dari katoda menjadi ion Ag dan dia akan menempel di sendok. Makanya setelahnya sendoknya ini akan terlapisi oleh perak. Nah ini konsep dari proses penyembuhan itu. Nah sekarang setelah kalian amati video, kan ada baterai, anoda, katoda, kalian boleh jawab pertanyaan di kolom identifikasi masalah. Sudah dijawab? Sudah dijawab? Yang kolom identifikasi masalah? Sedikit lagi, oke. 5 menit lagi cukup. Yang identifikasi masalah ya dulu yang dikerjakan. Untuk pertanyaannya di identifikasi masalah, apa yang bisa kalian amati dari video animasi ini? Jadi apa yang bisa kalian amati tadi? Ada apa? Ada Ag, ada anoda, ada baterai, ada katoda, terus ada sendok. Terus bagaimana prosesnya itu yang kalian amati. Ada yang tidak paham dalam mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Kelompok Timur kemarin kelompok 3 sudah pun. Sekarang aku mau tanya dulu hasil jawabannya. Hasil jawaban identifikasi masalah yang apa yang bisa kalian amati dari video ini. Siapa yang mau jawab? Hasil identifikasi masalah. Juli aku ngantuk ya Juli. Ayo siapa yang mau mempresentasikan jawabannya dari mencari masalah, identifikasi masalah. Ayo. Kita identifikasi masalah dulu. Apa? Upi? Mau jawab? Ahmad mau jawab? Atau Imol mau jawab? Identifikasi masalah. Apa? Bukan, sendok ini bukan untuk memadan, tapi sendok ini sebagai logam yang akan
disepuh. Maka tahu dilapisi dengan logam lain. Oke, sudah ya. Sudah 5 menit. Mari kita jawab. Untuk identifikasi masalah. Ayo satu orang dulu. Hasil identifikasi masalahnya apa? Kelompok 2. Kamu kelompok berapa? 1, 2? Satu ini kelompok 2. Ya, kelompok 3 deh. Kelompok 3 itu sudah santai. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Sudah. Itu sudah santai itu. Allah, alasan aja. Takut. Nanti dulu. Ini untuk identifikasi masalah aja. Untuk yang identifikasi masalah, kalian boleh utarakan apa yang kalian amati, hasil pengamatan kalian untuk video ini. Ya. Ayo kita durasi istirahat. Ayo kegiatan kita masih banyak. Ayo. Atau nanti aja sekalian presentasi, oke? Kita lanjut dulu. Durasi waktunya mau istirahat. Arus listrik. Nah, kemudian kalian lihat di itu LKPD-nya di bagian mengorganisasi peserta didik. Jadi setelah kalian identifikasi masalah, kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom mengorganisasi peserta didik. Kolom mengorganisasi peserta didik. Itu ada 4 pertanyaan. Nah, itu kalian bisa jawab. Boleh dijawab. Jawabnya jangan sendiri-sendiri lah, jawab bekerja sama. Yang satu nyari, yang satu nulis, yang satu bantu pijitin temannya kek, atau ngapain kek. Kolom identifikasi masalah. Kolom mengorganisasi peserta didik. Itu dijawab dulu. Ya, jawab dulu ya. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup, oke 5 menit untuk kolom mengorganisasi peserta didik. Hanya nulis apa hanya cari jawaban sendiri. Ya, nanti yang di sini presentasi lagi. Presentasi jawaban hasil diskusi kalian. Sudah? 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 Sudah dikerjakan? Oke, sudah. Pulang aja nih, belum istirahat. Bentar lagi istirahat. Makanya kita gas biar cepat. Sudah selesai. Yang APD-nya dikerjakan, yang Oke. Kita lanjut. Untuk LKPD yang berikutnya, coba dilihat itu ada membimbing penyelidikan. Tadi sudah dijawab organisasi ditambah ilmu organisasi peserta didik. Kemudian ini membimbing penyelidikan. Untuk membimbing penyelidikan
videonya tentang materi hukum Faraday, boleh didengar dulu sambil menjelaskan dikit-dikit. Ini digunakan untuk Di video kali untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya. Jadi mohon untuk perhatikan sambil dijawab LKPD-nya, oke? Oke. kita akan belajar mengenai sel elektrokimia. Di video ini, kita akan membahas perhitungan di sel elektrolisis berdasarkan hukum Faraday. Hukum Faraday sendiri dibagi menjadi 2 garis. Nah, kita mulai dari hukum Faraday yang pertama. Hukum ini menyatakan massa zat yang terdeposit di katoda berbanding lurus terhadap muatan listrik. Kita akan membahas perhitungan di sel elektrolisis berdasarkan hukum Faraday. Hukum Faraday sendiri dibagi menjadi 2 garis. Nah, kita mulai dari hukum Ini yang lain Faraday. mana yang HP-nya? Hukum ini menyatakan massa zat yang terdeposit Baik, Bu. di katoda berbanding lurus terhadap Nyari muatan jawabannya listrik boleh yang mengalir. Jika dibuat dalam persamaan matematis, Google boleh, menjadi M sama seperti dengan Z teman sebelumnya boleh dari Google, M boleh dari video, massa zat boleh yang dari buku terdeposit di yang katoda sudah 1 dibagikan, mikron, Q atau adalah muatan yang penting listrik 1 sumbernya mikron, dan harus Z merupakan sumber yang konstanta yang terpercaya. disebut juga electrochemical equivalent. Mol Persamaan sudah, ini bisa kita turunkan. sudah, mol sudah, Yang kita buat Z sama dengan M per Q, kelompoknya mol lalu sudah, 1 mol elektron sama dengan kelompoknya 1 akhir Q dulu, sama dengan Q per 96.500, di mana Bi maka Z ada sama kesulitan. dengan M bagi Lumayan. 96.500 kali mol elektron. Kita hubungkan mol elektron dengan mol zat yang mengendap di katoda, di mana menjadi M sama dengan Z dikali dengan Q. M merupakan massa zat yang terdeposit di katoda, satuannya gram, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan Z merupakan konstanta yang disebut juga electrochemical equivalent. Persamaan ini bisa kita turunkan, guys. Bila kita buat Z sama dengan M per Q, lalu 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday sama dengan Q per 9. Oke, ini seperti yang Ibu bilang tadi, ini adalah hukum Faraday. Belum selesai. Astagfirullahaladzim. Arya, ketika kamu nakal sekali. 96.500, maka Z sama dengan M bagi 96.500 kali mol elektron. Kita hubungkan mol elektron dengan mol zat yang mengkali dari mol logam L. Jadi, persamaannya bisa kita tulis menjadi Z sama dengan M bagi 96.500 kali N kali massa per AR logam yang mengendap di katoda. Kita eliminasi nilai massa logamnya sehingga kita dapatkan persamaan Z sama dengan AR bagi 96.500 kali N. Hai guys. Sudah semua kerjakan LKPD? Sudah. Kalau sudah, kita masuk ke tahap berikutnya. Apa kemarin? Penyelisihan. Tahap penampilan atau presentasi. Jadi sudah kalian diskusikan sebisanya kalian dari identifikasi masalah sampai ada beberapa pemahaman. Silakan. Hah? Apa? Jelas saya jelas. Oke, kita mulai aja presentasinya. Kelompok 3 mau presentasi. Kenapa alasannya? Orangnya kurang. Ya udah, kelompok ini kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 2 deh. Kali ini Ibu yang tunjuk. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Teng teng teng. Berdua aja lah yang maju. Kalau cuma berdua saja, oke. Mau pakai mikrofon? Boleh pakai mikrofon biar jelas, ya kan?
Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan identifikasi masalah. Yang nama saya Muhammad Ilyas dan kelompok saya yang bernama Sana, Ijul, ingin mempresentasikan identifikasi masalah gambar proses elektrolisis sendok dengan logam Ag perak yang dialirkan sumber arus dari baterai, di mana proses yang berlangsung adalah elektron yang ada pada anoda yaitu perak mengalir ke katoda yaitu sendok, mengorganisasi peserta didik. Berdasarkan video di atas, coba kalian diskusi pertanyaan berikut ini. Logam apa yang terdapat pada anoda dan katoda di video tersebut? Logam yang terdapat pada video adalah logam Ag, perak, dan sendok stainless. Bisakah kalian ketahui masalah sendok sebelum dan sesudah dilapisi logam lain melalui elektrolisis? Bisa. Dengan menggunakan rumus tidak bisa karena pada dicantumnya nilai sumber arus listrik berapa dan waktu yang digunakan untuk proses penyembuhan beberapa lama. Jika arus listriknya lama mengalir dan dengan waktu semakin lama, apakah lapisan pada katoda akan semakin banyak terbentuk? Belum tentu, karena dengan waktu yang hanya beberapa detik pun lapisan pada katoda sendok sudah terbentuk. Bagaimana cara menghitung massa suatu benda yang mengalami proses elektrolisis? Menghitung massa suatu benda yang mengalami proses elektrolisis bisa dengan hukum Faraday. Menyebabkan hasil penelitian. Jadi ini untuk yang mengembangkan dan menyajikan hasil ya. Tadi didengar loh jawabannya ya. Pasti didengarkan. Dengar. Yakin. Coba ibu tanya tadi apa soalnya? Apa soalnya tadi? Identifikasi masalah. Oh, identifikasi masalah. Apa ya? Ini untuk apa tadi? Mengembangkan dan menyajikan hasil itu ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah setelah memahami video yang sudah tadi kita lihat, tuliskan rumus hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 beserta keterangannya pada kolom berikut. Kemudian ini untuk hukum Faraday berapa? Ahyar, Ilyas. Oh, hukum Faraday 1, oke.
Ini sebentar keterangannya. Yang lain sama lah jawabannya. Itu apa tuh? Eksis. Itu. Itu. Eksis. Itu betul loh. Ya. Ya. Eksis. Luar biasa nih. Ya iya dua-duanya kan kemarin di satu dengan kemarin di dua. Biar puas tulisnya, biar puas. Kalau sudah presentasi berarti tinggal istirahat. Istirahat, ye. Kayaknya satu kelompok aja yang maju ya. Nanti untuk kelompoknya PI, Ibu tanya aja. Kelompoknya PI, kelompok 1 atau kelompok IMUL, Ibu tanya aja. Waktunya sangat mepet sekali sudah. Dua langsung, susah dua langsung. Ibu tanya langsung. Untuk kelompoknya PI sama kelompoknya IMUL, apakah jawabannya ini sama, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. IMUL? Ngomong lah IMUL. Kenapa gak ngomong IMUL? Kasih mikrofon kamu lah. Mul, sama nggak Mul? Sama, oke. Kurang lebih sama. Jangan nyontek-nyontek nih. Jangan nyontek-nyontek. Kelompok Mul siapa yang nyari tadi jawabannya? Siapa yang googling? Oh Taufik. Kok Ujun yang tahu? Oh lihat. Kelompoknya ini Ujun. Siapa yang cari? PI, yang lain ngapain? Iwan yang nyari. Yang Iwan tulis. Ya harus bekerja sama kan itu harus. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 2, Ilyas dan Ahyar. Berdasarkan rumus di atas, coba kalian tuliskan bunyi hukum Faraday 1 dan bunyi hukum Faraday 2. Apa bunyinya? Siapa tahu? Apa? Hukum Faraday 1. Hukum ini menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau lautan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekuivalen zat tersebut. Untuk hukum Faraday 2 menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berlambang W berbanding lurus dengan massa ekuivalen berlambang E zat tersebut. Yang nomor 3 lagi. Belum jawab. Oke lah. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih atas hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Akhir dan Ilyas dan terima kasih untuk kelompok 1. Jawabannya sudah lumayan memuaskan. Nah, untuk bunyinya tadi apa? Kurang lebih sama. Hukum Faraday 1 bunyinya apa? Masa masa apa? Masa zat yang diperoleh. Lanjutkan. Oke. Oke. Oke, berarti kurang lebih sama ya. Untuk yang nomor 3, kelompok ini sudah mengerjakan juga. Sudah ada jawabannya. Benar. Kelompok 3. Kenapa nomor 3-nya masih pada belum dijawab? Ibu tanya dulu. Ya, kenapa nomor 3-nya masih belum dijawab? Oh, pada sempat waktunya. Oke. Karena belum sempat waktunya. Nanti lah. Ibu rasa untuk yang presentasi cukup satu kelompok aja. Nanti kelompok yang lain boleh diselesaikan dulu. Ini LKPD-nya betul-betul selesai. Terus ibu minta kalian videokan. Kalian presentasi sambil video sendiri nanti di rumah. Hasil diskusi kalian ini, hasil LKPD-nya ini di rumah kalian bikin video, nanti baru dikirim ke ibu. Oke? Karena waktunya sangat terbatas, ibu cukupkan sampai di sini kegiatannya. Itu masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau misalkan tidak paham, boleh tanyakan ke ibu. Boleh WA aja langsung. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Mari kita simpulkan bersama. Jadi kita tadi sudah belajar tentang elektrolisis. Jadi elektrolisis itu apa? Penguraian suatu elektrolit. Oke. Pada sel elektrolisis. Jadi elektrolisis adalah penguraian elektrolit dengan arus listrik pada sel elektrolisis. Kemudian oke, terus ya betul. Jadi sel elektrolisis itu energi listriknya atau arus listriknya diubah menjadi energi kimia. Kemudian apalagi yang bisa kita simpulkan? Oke, jadi di sel elektrolisis ada yang namanya katoda dan juga ada yang namanya anoda. Untuk katoda itu adalah terjadi reaksi reduksi dan elektrodanya adalah negatif. Kemudian yang anoda apa? Oke, di anoda itu terjadi reaksi oksidasi dan elektrodanya positif. Kemudian tadi yang paling terakhir kita bahas ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Apa punya hukum Faraday 1? Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dihasilkan V pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik I yang digunakan. Oke, Ujun masih ingat, alhamdulillah. Untuk yang kedua, Jun, apa Jun? Faraday 2. Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Oke, terima kasih Ujun jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Ujun. Hari ini Ujun sangat aktif sekali. Ada terkena angin apakah beliau ini? Oke, kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan LKPD-nya dengan jujur,
kemudian juga disiplin, tidak ada yang keluar selama proses pembelajaran, sama-sama bekerja sama meskipun masih ada ya seperti itulah ya kalian, masih ada yang bermain-main. Kemudian ini yang tadi Ibu ingatkan kembali, untuk yang belum dikerjakan itu silahkan kerjakan di rumah. Boleh nanti kalian hasil itunya, hasil LKPD-nya sudah selesai, kalian fotokan, kirim ke Ibu, kemudian kalian presentasikan, videokan nanti. Videonya boleh live Instagram boleh, atau nanti WA Ibu, tapi live Instagram nanti deh biar keren. Terus karena ini kita sudah mempelajari elektrolisis, sumbab ini sudah habis sampai di hukum Faraday, jadi Ibu rencananya akan ada evaluasi. Evaluasi itu artinya apa ya evaluasi? Soal, betul. Jadi nanti akan ada soal setelah ini. Soalnya akan Ibu kirim aja sepertinya, karena sudah istirahat. Nanti minggu depan dikumpul atau secepatnya dikumpul. Kemudian minggu pertemuan berikutnya kita masih tetap bahas tentang elektrolisis, tapi kita akan adakan praktikum. Oke, praktikum. Jadi nanti kita praktikum. Untuk praktikumnya nanti akan Ibu sampaikan kembali. Kita praktikum tentang apa, Ibu sampaikan di grup WA. Jadi kalian harus menyiapkan alat bahannya, oke? Nanti kalau misalkan memang ada yang tidak ada di sini, bisa Ibu carikan di seberang, biar praktikum kita berjalan dengan lancar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Pertanyaan kapan istirahat? Iya, sebentar lagi kita akan istirahat. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tadi lupa mengawali dengan doa. Jadi kita akhiri dengan doa supaya pembelajaran kita ada manfaatnya seperti itu. Baik, doa silakan dipimpin. Siapa yang mau? Saya Ujur, bisa Ujur deh. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.